Woi, apa nih? Nih, Johor. Ini buat gue nih. Hah? Buat gue. Pinjam dulu lah. Kau pinjam. Ya udah. Oke. Oke. Gue review ya. Oke. Sip. Thank you. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Oke, di video ini disclaimer dulu adalah video untuk pertama kalinya gue melanggar rules gue sendiri dalam mereview jersey bola. Jadi for your information aja, setiap gue mereview jersey klub bola itu adalah jersey-jersey yang gue milikin sendiri, bukan pinjaman dari teman. Tujuannya sederhana aja sih, biar gak terlalu banyak jersey yang gue review gitu. Tapi kalau misalkan gue nanya nih, misalkan kalian ditawarin untuk nge-review jersey player issue Nike untuk klub Asia Tenggara yang gak dijual untuk umum, dan itu adalah klub tersukses atau salah satu klub tersukses di Malaysia yang kemarin baru juara, ada yang bisa nolak nggak? Kalau gue pribadi sih nggak bisa nolak. Makanya ketika gue ditawarin, lu mau review nggak sama Mas Fadli yang sudah kalian lihat di awal video ini, ya gue langsung, yaudah sini udah deh, gue review aja lah gitu. Dan memang Mas Fadli ini, ngomongin tentang Mas Fadli ya, dia itu bilang ke dia pengen ngoleksi jersey klub bola yang satu grup sama Ratchaburi Nippon di ACL 2021 kemarin. Jadi dia itu udah berhasil mendapatkan jersey JDT, jersey Pohang Steelers, dan tinggal jersey Nagoya Grampus yang terakhir. Ini pasti investasinya banyak banget nih, karena pasti mahal banget, apalagi klub Korea sama klub Jepang. Anyway, kalau misalkan kalian nanya dia dapat dari mana, gue nggak tahu, karena gue juga nggak sekepo itu. Yang penting gue bisa mereview, dan untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa datang ke YouTube-nya dia, Ratchaburi Indofans. Nih gue taruh di sini. Nanti kalian harus subscribe juga, karena selepas gue pulang dari Thailand bakalan dia yang banyak untuk ngebahas sepak bola Thailand. Tapi gue juga bahas sepak bola Thailand sih. Intinya ya gue tetap bahas sepak bola Thailand. Oke. Without any further ado, pasti kalian udah tau lah jersey apa yang bakal gue review, yaitu jersey Johor Darul Takzim. Tapi sebelum gue nge-review, seperti biasa tetap dukung channel JJFC TV untuk selalu berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, share ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu tentang channel gue, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Nanti kita diskusi lanjut di sana. Oke? Let's go, ini dia jersinya. Susah diambil. Nah, ini dia jersinya. Tumben ya gue pakai hanger ya, karena emang ini spesial banget sih. Jersey Johor Darul Takzim 2021 untuk kompetisi Asia. Kelihatan nggak sih? Gue nggak tahu ya, tapi harusnya kelihatan. Ini jersinya itu curve-nya itu gila, kelihatan banget. Lihat ya, gue nggak yakin nih gue bakal bisa pakai atau enggak, tapi setidaknya kita bahas dulu aja. Pertama dari kerahnya dulu, biasakan dari atas. Kerahnya itu made in Indonesia, seperti yang gue bilang kan, udah gue bocorin di awal-awal beberapa waktu lalu. Made in Indonesia, menarik. Selebihnya sih ini dia pakai bahannya itu rib ya, pakai bahan yang berbeda, pakai bahan rib ya. Terus warnanya itu sebenarnya peach. Jadi gue kira pas awal-awal launching warnanya itu biru merah, karena selama ini kan JDT identik dengan warna biru merah. Ternyata ini peach gitu, dan menurut gue jadi lebih outstanding gitu, lebih menyala warnanya dibandingkan warna merah. Dan kita bisa lihat di sini ada salah satu ciri khas Nike di musim ini, yaitu ceruk segitiga di bagian kerahnya, ceruk ke dalam. Ini jadi salah satu identity Nike untuk musim ini. Dan kalau dari segi bahan, ini sih ada dua bahan yang berbeda ya. Ketika gue ngeliat kerahnya, belakangnya itu pori-porinya lebih besar ya, lebih longgar pori-porinya. Tapi ketika kita lihat bagian depannya, pori-porinya itu lebih rapet. Dan mungkin ini jadi salah satu teknologi lama Nike yang
tetap digunakan ya, artinya teknologinya memang bagus karena untuk pernapasan kan, keringat di bagian belakang pemain. Selebihnya untuk motifnya ini dia pakai motifnya sebenarnya mungkin sublim ya, tapi di sublim di bagian atau di kain warna biru, kain jersey warna biru, karena di sini warnanya biru. Dan setahu gua ini motifnya itu adalah motif berlian. Kalau misalkan kalian udah nonton video reaction gua di beberapa bulan lalu, itu mereka memang menonjolkan sisi berlian atau kemewahannya seperti yang JDT inginkan selama ini. Dan memang salah satu tagline mereka atau hashtag mereka itu adalah Jewel of the South, jadi kayak berlian dari selatan, dan mereka aplikasikan di sekujur tubuh jersey-nya, mulai dari bagian depan, bagian lengan, sampai bagian belakang. Tuh. Sampai dengan sejauh ini menarik sih, karena ini pertama kalinya gue mereview jersey Nike ya. Dan untuk bagian logonya, kalau kita bisa lihat Nike dan mungkin dari JDT-nya ya, mereka pengen mewah banget, jadi mereka pakai 3D view. Ini menurut gue nggak ada obat sih kalau JDT ya, karena kalau kita tahu kan mereka itu punya skema warnanya itu kan merah, putih, biru ya. Terus ada ini singanya kan, atau harimau, sorry, ada apa, siluet harimaunya. Dan ini sama mereka dijadiin lebih ke arah silver, jadi lebih nyala gitu. Mungkin kalau main malam hari kan ada lampu gitu kan, mungkin lebih bakal bersinar atau nyala gitu. Ini menurut gue mewah banget sih. Bintangnya pun juga pakai semacam 3D view gitu. Tapi ini harus hati-hati sih, kalau nggak bisa copot soalnya. Nggak tahu deh, ini harusnya lemnya kuat ya kalau untuk player issue ya. Tuh. Tapi sayangnya untuk logo Nike-nya cuma bordir biasa gitu, nggak outstanding sih. Tapi gue nggak tahu ya, apakah jersey player issue Nike harusnya bordir logonya, logo Nike-nya, atau ada yang pakai polyflex. Mungkin kalau misalkan kalian lebih tahu bisa komen di bawah. Terus selebihnya sponsor hanya satu, UNICEF, dan silahkan koreksi kalau gue salah, tapi sepanjang pengetahuan gue, JDT adalah klub Asia Tenggara pertama yang menampilkan atau menyematkan sponsor atau logo UNICEF. Gue nggak tahu nih sponsorshipnya apakah mereka bayar, UNICEF ini bayar ke JDT atau JDT yang nyumbang. Tapi harusnya sih JDT yang nyumbang dana ya, sama kayak Barcelona beberapa tahun yang lalu gitu. Ini sendiri pakai polyflex sponsornya, dan sebenarnya nggak terlalu tebal sih polyflexnya. Kalau misalkan kalian lihat ini warna dari motif diamondnya itu atau berliannya itu agak ngangkat ke sablon UNICEF-nya. Mungkin harusnya akan lebih baik kalau mereka pakai sablon polyflex putih yang tebal. Kalau nggak salah namanya polyflex white block deh, kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kalian bisa komen di bawah. Tuh. Dan ini dia, ini yang nggak ada di jersey versi replikanya JDT, motif atau pola potongan petir. Ini juga jadi salah satu Nike identity di musim ini. Nah, untuk player issue sama, bahannya pakai rib juga, sama seperti bahannya si kerah ini, tapi dia motifnya petir gitu. Keren ya. Selebihnya sih ya belakang kosong ya. Ini mungkin untuk nameset, tapi karena memang tidak diberikan nameset ya polos aja gitu. Dan tentu aja yang spesial dari jersey ini adalah ini, badge atau patch dari AFC Champions League, sama kayak gue pakai. Bedanya ini Ratchaburi, ini JDT. Nah, pertanyaan gue, kapan nih klub Indonesia mau satu grup sama klub Malaysia sama klub Thailand? Nggak kangen apa main di kompetisi tertinggi Asia? So, ini dulu pas mereka main bareng ya, ketemu, itu jadi derby Asia Tenggara. Kalau ada klub Indonesia makin seru lagi tuh pasti. Jadi ya gue harap klub Indonesia ayolah berbenah dan ketemu sama JDT, ketemu sama Ratchaburi di ACL berikutnya. Untuk patch AFC Champions League-nya ini original. Jadi nilai plusnya tinggal di Bangkok atau Thailand itu kita bisa dengan mudahnya nemu patch original dari liga-liga atau kompetisi Asia yang biasanya memang sulit banget didapat. Dan misalkan kalian nemu patch dan kurang yakin apakah
original atau tidak, kalian bisa lihat ke vlog gue yang ini, atau vlog gue yang Racaburi itu juga patch AFC Champions League-nya original. Sebagai tambahan, ujung lengannya itu pakai bahan rib warna biru. Ini sama kayak bahan di kerahnya, cuma warnanya biru, dan masih ada identitas dari Nike, yaitu ceruk segitiga ke bagian dalam. Nah, ini adalah black tab-nya Nike ya. Ada tulisannya engineered, logo Nike, dan ada kodenya N20505429C dengan warnanya itu dominan hitam plus garis warna emas. Sementara di bagian dalam jersey ini terdapat identitas dari jersey ini, yaitu kita bisa lihat made in Indonesia atau dibuat di Indonesia dengan bahannya itu 100% polyester. Dan kalau kita lihat di sini itu ada kodenya yang harusnya tembus ya. Tapi pas gua coba masukin kode yang di atas ini sama yang di bawah sini secara terpisah, itu ternyata nggak tembus. Dan setelah gua konsultasikan ke salah satu sepuh jersey di Jersey Forum, ternyata wajar karena ini adalah jersey player issue yang tidak dijual untuk umum. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita ketik kode ini dan yang keluar itu beda, nah itu baru masalah. Jadi sejauh ini jersey ini masih valid, original, dan player issue. Selebihnya itu aja sih dari gue. Mungkin gue coba pakai dulu ya. Oke, ini dia jersey JDT tidak gue pakai. Jadi memang sengaja gue berdiri karena kalau gue duduk gue nggak bakal bisa napas. Ini sumpah slim banget. Tuh, kalian bisa lihat lah ya. Benar-benar curve-nya tuh kelihatan tuh. Jadi overall gue nggak bisa kasih penilaian karena memang pertama jersey nggak dijual untuk umum dan gue juga nggak tahu harganya. Tapi kalau misalkan replikanya harganya itu sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah, ya perkiraan gue untuk jersey player issue-nya sih harusnya 1,6 atau 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipat ada kali ya. Oke, gila juga tuh masalah itu. Oke, kalian harus subscribe tuh Racaburi Indo Fans, oke? Kan? Gue muter ya. Ini dia patch-nya. Oke, menurut gue itu aja untuk review jersey JDT Johor Darul Takzim FC ini. Ya, menurut gue menjadi pengalaman tersendiri buat gue nge-review jersey player issue Nike. That's all from me. Thank you untuk semua teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Thank you for watching until the end. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV. Warnanya sama kan sama JDT, ya kan? Warna biru juga JDT JJFC TV. Selalu dukung JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Kemudian like video ini, share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang tahu tentang channel YouTube JJFC TV, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Nanti kita diskusi di sana lagi. Oke? I will see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak Safari Rashid belum? Atau kayak Brookston?